jam 9 tidurnya. Kan paginya kesiangan, tidurmu model bagaimana? Oke, Yunda akan melakukan presensi dulu ya. Sekarang tanggal 3 Ahmad Birul Amin, Ahmad Dahlan Ardiansyah, Alifa Fitri, Dawinul Aulia, M. Agil, M. Alvin, M. Arif, M. Julfan, M. Irsyadul, M. Khoirul Wafa, M. Satya Fahmi. Mana? Lan, kamu angkat tangan. M. Wildan. Ayo yang mana yang Wildan? Marwa. Sakit apa? Dari mana? Ini saja. Muhammad Rizki, Mo Irsyad Maulana, Mo Khairul Azam, Alan Mahruzi, Arya Ibnu Adam, Fajar Sodik, Muhammad Romdoni. Kenapa? Nggak tahu. Taufik, Muhammad Askian, Muhammad Iqbal, Niken Amaromila, Novel Abada. Halo, kenapa? Tariknya siapa? Seperti orang paling ibu. Izin, berarti apa? Nur Aini, Nur Farihatul, Putri Wardana, Siti Hoiria, Widya Putri, Daud Latifatul, Irzian Widyansyah. Oke, materi kita hari ini adalah sudah siap atau belum? Sudah siap. Materi kita hari ini adalah kita akan belajar berpikir komputasional. Adakah yang tahu apa itu berpikir komputasional? Sudah ada tulisannya. Oke. Coba Zek, Dinda mau bertanya. Kalau berpikir, kalian pasti semua tahu ya. Komputasional. Kira-kira dari kata apa? Komputer. Berarti kalian berpikirnya secara komputer. Ada tahapannya. Ya kan? Di situ tertulis apa? Tahapan yang seperti apa? Jadi berpikir komputasional itu sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit. Jadi masalahnya rumit menjadi lebih sederhana. Seperti yang dilakukan oleh seorang programmer. Seperti apa contohnya? Kira-kira Anda tahu? YouTuber. Apa masalahnya YouTuber? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Masalahnya itu rumit, kita pecahkan satu-satu. Contoh misalkan begini, Alan diminta mamanya untuk membersihkan kamar. Masalah utamanya adalah
Jadi masalah yang tadi semula dia diminta untuk membersihkan kamar, itu kan orang pasti membersihkan kamarku ngapain aja ya. Kita pecah satu-satu. Oh berarti aku harus beresin kamar dulu. Aku tata dulu spraynya, bersihkan kamar, dikebersi, habis itu bantal gorengnya ditata, selimutnya dilipat. Setelah itu step kedua apa? Kira-kira nih kalau misalkan nyapu dulu sama bersih-bersih kamar dulu, enaknya yang mana? Ini jawabnya nyapu dulu. Kalau nyapu sudah bersih nih, kamarnya masih kotor. Kamu kebersi, kira-kira kotorannya turun lagi apa tidak? Nah, jadi kalian harus pikir dulu apa ya yang harus saya lakukan pertama kali. Berarti kan membersihkan kamarnya dulu, kasurnya dulu dibersihkan, baru nanti nyapu. Setelah nyapu baru kalian ngepel, ya kan? Itu sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Ada 4 pilar utama yang saling berhubungan. Apa saja? Yang pertama adalah dekomposisi yang tadi Bu Ida berikan contoh. Itu memecah masalah besar menjadi kecil-kecil dengan memberikan contoh yang lainnya. Contoh yang lain apa? Membuat nasi goreng. Kalau kalian tidak memecah satu demi satu apa saja tahapan dari membuat nasi goreng, ya sudah, perintahnya tinggal membuat nasi goreng yang enak. Tapi kalau berpikir komputasional, kita harus pecah dulu. Bahan-bahannya apa saja disiapkan, kemudian minyaknya dipanaskan, setelah itu ditumis bumbunya, dimasukkan nasinya, aduk dan baru disajikan kalau sudah matang dan telah sempurna. Itu namanya dekomposisi. Jadi masalah yang rumit tadi kita pecah satu-satu. Dekomposisi artinya menjadi bagian yang kecil-kecil. Oke. Berikutnya pengenalan pola. Komputer itu biasanya kalau polanya sama, dia akan lebih mudah memahami. Contoh misalkan, ini ya, apa sih pengenalan pola itu? Jadi kita mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang efisien. Kalau sama, bisa kita kerjakan satu saja. Biar apa? Biar efisien. Contoh misalkan mengerjakan soal matematika. 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5 ditambah 7 hasilnya berapa? 8 ditambah 4 hasilnya berapa? 2 tambah 3, 5. Kemudian 5 tambah 7, 12. 8 tambah 4, 12. 12. Oke. Kira-kira kalian punya gambaran seperti apa? Menemukan pola apa? Kalau kalian menambahkan 2 kali yang berbeda, kira-kira hasilnya sama dengan bilangan yang kalian tambahkan atau berbeda juga? 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2, 3, 5 ini bilangan yang berbeda. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 5, 7, dan 12 ini juga bilangan yang berbeda. 8 ditambah 4 jadi 12. 8, 4, dan 12 ini juga bilangan yang berbeda. Bagaimana cara kita mencari polanya? Misal, kita misalkan ya, misal bilangan yang pertama itu kita ibaratkan huruf A. Ketika A ketemu dengan apa enaknya? Huruf kedua kita ibaratkan apa kan? B.
Sehingga hasilnya adalah C. Kita mencari polanya. Di sini ada pertanyaan? Belum? Belum ada? Fungsi pola ini nanti apa? Kalau sudah ketemu polanya, kita memecahkan masalah itu akan lebih mudah. Biasanya kalian gunakan di matematika itu di materi substitusi, eliminasi. Contoh soalnya misalkan ibu membeli 2 kilo apel ditambah dengan 2 kilo jeruk, kemudian ibu habisnya uangnya sekian. Kalau misalkan ibu cuma beli 2 kilo jeruknya, habisnya uangnya sekian, kira-kira harga 1 kilo apel berapa? Itu kalian harus tahu stepnya. Bagaimana caranya? Kalian harus mencari polanya. Kita misalkan apel tadi A, jeruk tadi B. 2 apel, 2 jeruk, uangnya berapa? Misalnya ibu kasih 20.000. 2.000, masuk 2 kilo apel, 2 kilo jeruk, 2.000. Misalkan 20.000 ya kan. Terus beli 2 kilo apel saja, habisnya 10.000. Kira-kira beli 1 kilo jeruk berapa? Mudah kan? Kalau kalian paham polanya. Oke, berikutnya abstraksi. Ya, abstraksi itu kalian harus fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Bu, maksudnya gimana? Contoh tadi wes, Alan kan diminta untuk membersihkan kamar. Yang disuruh membersihkan kamarnya siapa? Kamarnya Alan. Terus kakaknya Alan ngomong, "Lan, sekalian kamarku," misalnya. Tujuan utamanya Alan tadi apa? Kamarnya siapa? Kamarnya Alan. Kira-kira kamarnya kakaknya penting apa enggak? Ya, jadi kalian harus tahu tujuannya apa, fokusnya kemana. Kalian harus membuat informasi-informasi yang tidak penting. Contoh misalkan itu ada suatu peta di jalan, kan? Di jalan itu ada pohon-pohon di pinggir jalan, ada warna cat rumah. Kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah ya, ada jumlah jendela bangunan, ada bentuk awan di langit, ada suara kendaraan, ada nama jalan dan daerah. Misal Bunda mau tanya sama Bunda, mana Bunda? Bunda nanya sama Bunda, Bunda dari rumahmu ke sekolah itu ada Indomaret atau Alfamart tidak? Jawaban ada itu kamu melihat Indomaret atau Alfamart, atau kamu menghitung jumlah jendela dari rumahmu ke sini? Kamu bisa menjawab ada itu karena kamu melihat apa? Fokusnya kan melihat ada nggak sih Indomaretnya? Ya kan? Dari jauh sudah terlihat biasanya tulisan Alfamart atau Indomaret. Bukan berarti Bunda itu dari rumahnya lihat jendelanya ada berapa saja, atau rumah ini warna catnya ada apa saja warnanya sampai sini, kan bukan begitu, ya enggak? Jadi informasi-informasi yang tidak penting itu dibuang karena Bunda hanya butuh jawaban ada atau tidak Indomaret atau Alfamart, sehingga Bunda hanya fokus mencari tulisan, ya kan, Indomaret dan Alfamartnya.
Jelas, urutan menyelesaikan masalah itu harus jelas. Kalau tadi Nur Aini menjawab, Bu, saya harus nyapu dulu baru membersihkan tempat tidur. Artinya yang kamu lakukan apa? 2 kali kerja kan? Habis nyapu, bersihkan kamar, nyapu lagi. Urutannya harus jelas. Itu namanya algoritma. Langkahnya harus jelas. Contoh misalkan mencari kunci yang hilang. Yang pertama harus kalian ingat-ingat dulu. Kapan terakhir kalian melihat kunci itu? Diingat-ingat lagi. Kapan terakhir kalian melihatnya? Lalu Bu, kalau misalkan ada ya tidak hilang Bu namanya, gitu. Jadi kalian coba berpikir, kapan ya saya terakhir melihat kunci saya? Step kedua, coba dicari di tempat yang paling mungkin. Maksudnya gimana? Yang kalian lewati, misalkan kalian tadi biasanya naruh di sekitar meja, coba cari di meja. Kalian biasanya naruhnya di tas, coba cari di tas. Tempat-tempat yang mungkin pernah kalian letakkan kunci itu di situ. Step ketiga, jika tidak ketemu, cari di tempat lain secara sistematis. Di meja nggak ada, di tas nggak ada, di saku nggak ada. Oh tadi aku ke koperasi. Oh tadi aku ke kantin. Ke koperasi dari kelas itu jalan lewat ruang keterampilan terus ke koperasi. Coba ditelusuri di situ. Oh tadi aku ke kantin, telusuri lagi ke kantin, kembali ke kelas. Oke. Jika masih tidak ketemu, minta bantuan orang lain. Coba tanya temennya. Tadi kelihatan kunciku nggak? Kunci sepedaku ada gantungannya apa misalkan? Ada gantungannya dinosaurus. Kelihatan nggak? Coba tanya ke temennya. Terakhir, mentok berarti kalian harus punya kunci cadangan. Jadi, kalau saat apa? Sewaktu-waktu hilang, kalian tidak bingung. Apa sih fungsinya berpikir komputasional itu? Yang pertama adalah untuk kalian belajar hafalan. Ada apa? Ayo fokus ke pembelajaran. Oke. Nah, penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk kalian belajar membagi materi pelajaran menjadi bagian kecil yang mudah dipahami. Ini tadi apa misalkan kalian belajar matematika. Oke. Dalam rumah tangga bisa mengatur jadwal harian dan menyelesaikan pekerjaan rumah secara efisien. Oh jadwalku di rumah itu sampai rumah aku ngapain, mandi, habis mandi aku belajar, habis belajar aku ngapain. Itu ya. Kemudian kalian juga bisa merencanakan dan menyelesaikan tugas kelompok atau proyek secara pribadi. Dan yang terakhir yang paling menyenangkan, kalian bisa mengembangkan strategi untuk menyelesaikan puzzle dan permainan. Oke. Kita coba untuk yang games ya. Nah, siap untuk mencoba. Kita akan menerapkan konsep ini dengan bermain blocking game. Sudah nyala semua?
Tidak macet kamu, ya kan? Karena tujuannya ada di tempatnya. Kalau sudah bisa, tinggal diklik oke. Itu ada 10 soal, kalian kerjakan.
nggak bisa tuh.
Terus bergerak maju. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam sini. Dikurangi sampai ketemu tanda merahnya. Yang warna hijau ini kan perintahnya repeat until, ulangi sampai ketemu yang titik merah, ya kan? Dari sini. Yang warna biru ini jika jalannya itu mengarah ke kiri, apa yang harus kamu lakukan? Ini masukkan ke sini. Ini jalannya. Fungsi yang warna biru ini kan kita belok tidak jalan.
kiri, to the right itu berarti ke kanan.
Ada guru